Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekan-rekan saya mau nyobain ngasah ya. Ini saya dapat apa namanya golok ya. Ini karat karat ringan sih sebenarnya ya. Ini ya karat ringan. Ini juga mau saya asah. Ini bahannya kalau nggak salah sih per ya. Cuman ini kemungkinan sih pernya bukan wilis ya, tapi mungkin per mobil atau per truk gitu ya. Yang jelas ini bukan wilis ya teman. Ini kali ini saya mau mencoba ngasah menggunakan korundum bulat ya yang tebelnya segini ya. Ini udah terkadang udah sering saya pakai ya. Ini tadinya bulat gede ya, bulat-bulat banget gitu. Tapi karena saya sering pakai, jadinya udah agak sedikit datar ya. Nah ini untuk karakternya ini grade-nya itu sekitar grade 100. Nah, nanti akan saya gunakan lagi menggunakan ini ya, apa namanya, batu asa korundum juga, tapi beda grade ya. Yang ini 240 kisarannya. Jadi saya mau buka buka mata dulu ya, istilahnya ya, buka mata atau menipisin bagian pipi ya. Jadi untuk menggunakan grade 100 agar lebih cepat memudahkan kita mengurangi tenaga lah ya untuk membuat tipis di bagian sini ya, bagian apa, bagian pipi ya, pipi mata tajamnya. Ini saya gunakan yang eh, cepek ya, atau 100 gridnya. Dilanjut nanti menggunakan ini yang 240 gridnya. Terus saya dari sisi ini, dari setelah ini saya mau langsung naik ke batu ini goldfish ya, yang batu alam ya. Jadi ini batu alamnya nanti akan saya gunakan hanya untuk finishing di apa namanya, di pelepasan brul aja. Jadi untuk melepaskan brul ini ya. Jadi rekan kita, guru saya waktu itu pernah nanya ya untuk membuka mata, terus menggunakan grid berapa saja untuk bisa langsung slis tisu atau plastik gitu katanya. Sebenarnya kalau untuk slis tisu atau plastik ya, itu intinya adalah memiliki karakter greges di apa namanya, di bilahnya ya setelah diasah itu. Nah gregesnya itu yang bagaimana? Nah itu gregesnya nanti eh, disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhannya nanti gregesnya tersebut. Nah eh, ini yang goldfish ini nanti akan saya gunakan untuk finishing. Finishing tersebut ini bermaksud untuk melepaskan brul dari nanti yang dari setelah batu ini ya, melepaskan brul sekaligus memperhalus sedikit ya, lebih memperhalus sedikit dari 240 ini gridnya. Kita menggunakan batu alam nanti goldfish ya kurang lebih ya ini ya. Nah nanti bisa kita langsung ke apa namanya, tisu atau plastik atau tidak. Intinya untuk penyesuaian greges tinggal kita secukupnya aja ya menggunakan batunya ya. Jadi nggak harus halus banget sesuai dengan grade ini gitu, enggak. Jadi asalkan itu dirasa gregesnya udah cukup ya udah kita berhenti menggunakan ini gitu. Tapi kalau misalkan gregesnya masih terlalu greges ya kita tetap haluskan menggunakan gregesan ini ya, masih
maksudnya penghalusan ini ya menggunakan golpis ini gitu. Jadi kefungsiannya batu halus itu hanyalah untuk apa ya menipiskan guratan-guratan dari asahan sebelumnya gitu. Sebenarnya untuk itu aja. Tapi tingkat kefungsiannya adalah untuk melepas brul dari sisa batu yang kasarnya ya gitu. Hanya untuk melepas saja. Setelah lepas, nah kita raba ya kan. Nah setelah kita raba kan berasa ya itu gerges-gergesnya ya kurang lebih ya. Apa masih kasar atau udah sedikit halus atau udah halus banget gitu. Nah itu disesuaikan ya sesuai dengan kebutuhannya nanti mau seperti apa tingkat gergesnya gitu. Nah ini saya dapat batu ini dari guru saya juga ya, dari Cakung. Kebetulan nih berfungsi sama saya untuk buka mata ya atau buka buat ngasah-ngasah bagian pipi untuk mempertipis bagian pipi. Dan yang kedua saya juga dapat juga dari rekan saya juga ya guru saya yang di Jawa Timur nih menggunakan ini. Dan terakhir saya menggunakan ini agar bisa sebagai perbandingan ya. Intinya sih untuk tingkat kehalusan ketajaman yang penting kita sesuaikan bila mana sepuhannya itu bagus insya Allah bisa kita atur ya. Golok ini bisa nurut dengan kemauan tingkat ketajaman yang kita inginkan gitu. Tapi kalau kualitas sepuhannya kurang baik biasanya kita yang harus nurut sama bilahnya gitu. Sebaliknya ya. Jadi bila bila yang bagus itu karakternya seperti apa sih? Ya intinya bila yang bagus itu karakternya itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Mau dibikin kasar bisa, dibikin sedang bisa, dibikin halus pun bisa. Gitu. Tapi kalau bisa cuman bisanya dibikin kasar doang dan halus doang, dibikin sedang nggak bisa, itu ciri-ciri yang kurang bagus untuk sepuhannya. Oke, kita awali ya untuk pembukaan mata ya. Pembuka buat ngikis pipi ya. Kita keluarin jurus kita dulu ya. Jurus ngopi. Ini biar mata kita kebal gitu. Ya, kita awali ya. Ini goloknya ya. Ini bukan wilis ya rekan-rekan ya. Golok per per mobil lah atau per lawas ya. Tuh karatnya aja baru dielus pakai tangan aja udah begini ya. Baru dielus pakai tangan doang udah begini. Udah kayak darah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim kita awali ya. Kita awali kegiatan ya. Bismillah. Ini awalnya ini bulat ya. Sini udah sedikit datar karena sering saya gunakan. Ini untuk membuka mata ya. Gesek korundum ini ya, cepet banget. Alhamdulillah nih, bisa sangat membantu untuk mengurangi tenaga kita terforsir ya, dan juga waktu kita buat ini nggak pakai lama istilahnya ya.
Jadi riwayatnya Nikolog, ceritanya baru beli ya, beli di rekan saya, terus mungkin udah tumpul ya, udah tumpul terus dibawa ke tukang asak keliling ceritanya yang putar-putaran gitu ya. Itu kan versinya memang tukang asak pisau dapur ya, yang versinya itu hanya apa kebutuhannya hanya untuk potong-potong bawang, potong-potong itu ya. Jadi untuk tingkat ketajamannya pun kurang maksimal. Akhirnya yang beli itu kembalikan lagi ke yang beli meminta tolong ke saya untuk merawat Nikolog biar tajam lagi. Jadi seperti itu. Kita coba ya nanti hasilnya seperti apa ya. Ini batunya keras ya, tapi abrasif teman-teman, abrasif ya tuh. Ciri-ciri batu yang baik untuk ngasah, ciri-cirinya tuh gampang banget ya. Meskipun batunya itu keras ya, tapi dia tetap tetap ngebrul ya, tetap hancur ini ya apa, tetap mengeluarkan seluruh seluruh batu asanya tetap tergerus. Jadi batu asa tergerus, ini pun ikut tergerus juga bajanya. Sama-sama tergerus. Nah itu insya Allah ciri-ciri batu asa yang baik buat NASA. Beda halnya kalau uh, pada saat buat NASA tuh licin ya, ininya nggak kena, atau sebaliknya ininya kena, ininya susah banget, terlalu keras. Akhirnya apa licin digunakan. Sebaliknya pun begitu. Batu asanya udah tergerus banyak, tapi ininya masih nggak kena-kena gitu, alias licin gitu ya. Nah, itu kurang cakep juga. Tapi ya memang ciri-cirinya yang bisa disebut batu asa yang bagus buat NASA ya, yang sama-sama abrasif ya. Batu asanya tergerus, bilahnya pun ikut tergerus. Nah, itu yang ciri-cirinya batu asa yang bagus untuk eh, pengasahan. Nih teman-teman ya, untuk ini sekalian kita belajar ya, belajar ngasah ya, seperti teman-teman saya yang pernah online dengan saya secara langsung. Jadi daripada ini mumpung ini kalau guru-guru yang lain berminat ya untuk menyimak saya, monggo, insya Allah bisa dipraktekin langsung ya, atau bareng-bareng dengan saya sekarang ini, atau buat di kemudian waktu ya nggak masalah ya. Intinya untuk teknik ngasah ya, terutama yang terpenting eh, kita tahu dulu goloknya mau buat apa dulu ya, buat sembelih, buat kebun, atau buat cacak gitu ya. Nah kalau buat intinya peruntukannya untuk apa dulu. Nah nanti untuk sudutnya itu disesuaikan ya, atau mau sudut dengan sudut yang datar ya, atau naik sedikit, atau memang harus benar-benar naik gitu ya. Nah itu masing-masing peruntukannya harus diketahui dulu ya, buat ngasah atau buat kebun atau buat seperti cacah gitu ya, cacah tulang atau mungkin uh, kerja kebun berat gitu ya. Nah ini di sini mau saya bagi sedikit untuk teknik apa ya, kalau kita bilang tuh pemula gitu ya, katakan pemula gitu yang sama sekali belum bisa ngasah gitu. Dan alhamdulillah ya, teman saya yang ada di sana pernah sama sekali nggak bisa ngasah, benar-benar nggak tahu golok.
hanya saya simak dari sisi 1 jam ya, saya online dengan beliau, saya pandu, dan alhasil benar-benar udah bisa selis kertas dan plastik, alhamdulillah waktu itu. Nah, alhamdulillah beliau sekarang juga sudah eh, bisa untuk kepercayaan DKM ya, masjid-masjid atau musola untuk pengasahan di situ, alhamdulillah bisa eh, membantu warga setempat ya. Oke, tekniknya adalah pertama satu ya, kita kebetulan nih mau ngasah untuk sembelih teman-teman. Ini untuk sembelih ya. Kita teknik eh, ciri-cirinya itu gampang ya. Jadi yang paling orang susah itu kan menyesuaikan sudut ya, menyesuaikan sudut agar sudutnya tetap segitu-segitu aja gitu ya. Itu nanti kita cek ya. Nah, agak saya jauhin dulu ya. Pertama kali kita cara posisi memegang bilahnya dulu. Posisi megang itu seperti ini ya. Posisi jempol itu, posisi golok ini di tengah-tengah jempol. Ini untuk menggosok posisi ke depan ya, mata tajam ke sana ya. Posisinya itu seperti ini ya. Dan kalau posisi mata tajam ke sini, ini posisinya pun begini ya. Separuh ya. Kita ambil separuh di sini. Jadi patokannya ini adalah di tengah-tengah jari. Kalau di sini patokannya jempol, apabila di tengah-tengah ruas jempol. Seperti itu. Cara menggosoknya yaitu tetap ya, setiap kali menggerus itu ke depan. Jangan ke belakang ya. Kalau ke belakang bisa, tapi biasanya yang versi ke belakang itu nanti buat finishing gitu ya. Versi finishing ya itu baru ada teknik ke belakangnya. Tapi selama menggerus itu tetap versinya itu ke depan terus ngasahnya ya. Pokoknya pada saat ngasah ke depan ke mata tajam ya, itu ditekan dan didorong ya, set gitu ya. Nah, seperti itu terus. Kalau mundur ya biasa aja ya, kita nggak usah pakai tekanan gitu. Jadi yang perlu tekanan itu majunya aja, set gitu ya. Mundur biasa aja ya, nggak perlu tenaga gitu. Jadi kosak yang digerus itu majunya itu yang untuk gerus ya. Demikian pun seperti ininya ya. Ini pada saat begini ditekan, kesono ya biasa aja gitu. Nah, ini teorinya ya, dari pegangan ya, pegangan seperti ini dan seperti ini. Terus untuk cara menggerusnya itu dengan cara ini ya, kita patokin di sini udah licin ya. Ini licin begini. Gerusannya itu ke depan, seret gitu ya. Ke belakang biasa aja. Kembali lagi seret seperti ini ya. Ke belakang biasa aja. Seperti ini digerus lagi ya. Gerus atau goresnya itu ke depan ke mata bilah. Terus tangan kiri gunanya untuk apa? Nah, ini untuk menseimbangkan bagian ujung bilah ya. Tapi harus balance ya. Kita harus siap-siap nikang-nikung ya di sini ya. Contohnya seperti ini. Ya, harus balance ya. Menseimbangkan ya. Meskipun bilahnya nikang-nikung, kita udah siap ini balance atau siap membacking tangan kanan untuk menseimbangkan goloknya dalam bentuk tekanan yang sama. Contohnya seperti ini ya. Nah, lihat ya di sini ya, ruas dari saya, sebaliknya pun yang ke arah sana. Ya, perhatikan tangan kiri saya ya, biar meskipun bilahnya itu berubah posisi, dia akan tetap menseimbangkan bagian depan dan kiri. Kanan kiri itu imbang, gerusannya harus sama. Terus satu ini, dua cara gerus, tiga cara menseimbangkan tangan, keempat sudut ya. Sudutnya itu kita prediksi kalau
ini kan kebetulan buat sembelih ya, peruntukannya. Nah, ini akan saya bikin flat ya. Flat itu yang maksudnya flat bevel ya. Yang disebut flat bevel itu ya hanya sebagian segini aja. Nah, flat bevel itu ya kurang lebih 1 senti dari mata bila lah. Itu namanya semi bevel atau semi flat lah ya bahasanya ya. Seperti itu. Nah, untuk tekniknya yaitu gerus terus ya ke depan ya. Ini nah sudutnya itu kita rebahkan aja ya. Nih seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Ini bagian di sini ini udah nggak tajam, udah licin ya. Ini ya, udah licin. Nah, ini segini aja nih teman-teman. Ya kan? Udah nggak tajam ya. Maksudnya udah nggak nyangkut ya tangan saya ya. Nah, ini posisinya segini. Ini untuk semi flat ya kalau disebut semi flat lah ya. Nah, ini versi sudut yang keempat ya, dan yang kelima itu versi biar sudutnya itu tetap terjaga gitu ya. Maksudnya dalam kondisi seperti ini harus seperti ini terus ya. Nah, bagaimana sih gitu kan? Nah, teknik ini biasanya sedikit orang jarang tahu atau jarang bisa memberi teori ini, ya kan? Tapi kalau saya nggak usah pelit-pelit atau nggak usah ini ya, karena di sini sama-sama belajar, kita berikan teknik yang eh, lumayan apa ya bisa dimengerti mudah-mudahan ya tentang teori saya ini ya. Nah, pegangannya seperti ini tetap atau seperti ini dengan cara duduk yang berbeda. Contohnya seperti ini ya. Tangan kita itu lurus ya. Kita tegak lurus gini ya. Dengan ini tekanannya udah maksimal ya. Tekan ke bawah maksimal ya. Insya Allah kalau dia masih ke bawah begini kita naik aja badan. Nah, ini kayak kayak robot dulu emang ya. Ini insya Allah posisinya akan tetap sama seperti ini terus. Intinya kalau kita belakangin gini, ya ini mentoknya di sini gitu, pas di datarnya ini ya. Contoh nih seperti saya, contohnya. Ini untuk belajar menseimbangkan posisi sudut. Demikian pun sebaliknya, tangan kita udah nggak bisa melintir ke sana lagi ya. Dengan posisi yang seperti ini, kita sesuaikan sudut badan kita dulu. Nah, seperti robot memang kalau kita lihat awal-awalnya. Tapi nanti kalau kita udah terbiasa, dengan sisi santai pun insya Allah ya insya Allah pergerakan kita udah terbiasa dan balance akan tetap dengan sudut yang sama nanti kalau sudah terbiasa. Contohnya saya nih, posisinya kan tangan saya tertekuk ya, jadi ya tertekuk atau nggak seperti ini tadi yang saya praktekin ya. Posisi saya udah posisi duduk ya kan ya, tapi dengan posisi sudut guratannya tetap sama. Nah, itu karena kita udah terbiasa gitu, bukan karena saya sudah ahli tunggal ya, karena setiap orang semuanya bisa seperti saya, intinya gitu aja. Cuman butuh keterbiasaan, butuh latihan gitu aja sih ya, intinya gitu aja. Saya contohkan ya di sini ya, dengan posisi tangan juga tertekuk ya sini ya, tuh masih santai ya, nggak lurus begini ya, ini santai ya, ini aja ya. Perhatikan posisi gerus dari posisi tangan ya, untuk ngeflatnya ya seperti ini posisi tangan ya harus balance, nikang-nikung golok harus tetap seimbang ya, jangan sampai tangan kita kiting-kiting gitu ya, kayak orang jijik gitu ya, jangan. Karena itu kalau tangan kita kiting-kiting atau kayak orang jijik itu efeknya kalau misalkan golok ini udah tajam bisa meleset ke tangan sendiri. Nah, jadi membuat celaka lah ya. Terus ya, dan cara penggerusannya harus sama. Oke, kita praktekin ya. Nanti kalau memang kurang jelas atau kurang ini, video saya akan saya putar lagi di Facebook saya ya untuk ini. Jadi kalau untuk yang mau belajar atau mau sisi teknik
ini bisa disimak di siaran ulang aja gitu. Oke ya, ini saya lagi ngerus pipi ya, dengan kemiringan segini ya, seperti yang saya arahkan ya tadi ya, karena untuk sembeli ya. Ini grade 100 ya, harusnya saya juga harus pakai grade 80 sebenarnya nih ya yang ada di bawah, cuman guratannya terlalu kasar ya, jadi terlalu kasarnya nanti kalau pas saya lagi finishing terlalu lama gitu untuk finishingnya, jadi saya menggunakan yang cepet aja dulu lah. Nah di sini alhamdulillah nih ya, brulnya udah berasa ya, udah nyangkut ya nih ya, udah nyangkut ya di kuku ya tuh, udah nyangkut, artinya ini udah bisa dibalik kan arahnya ya. Ini bukan cuma ngasah ya, saya juga sekaligus untuk ngikis bagian pipi ya, biar lebih flat gitu maksudnya, bagian pipi dan ini arah tajamnya gitu. Posisi saya santai loh ya nih itu ya, posisinya seperti ini ya, biar terlihat ya. Nah, soal sudut ya, nanti kalau udah terbiasa, insya Allah kita dengan eh, cara seperti apapun ya, untuk pergerakannya, insya Allah kalau udah terbiasa, aman untuk sudutnya. Ini jujur saya ngasahnya agak agak sedikit menggunakan tenaga ya, karena ini memang biar cepat maksudnya. Cara apa dulu untuk, nah ini di sini belum dapat rule ya. Artinya kalau belum dapat growth berarti ada mata yang masih ke dalam gitu ya, menggelombang ke dalam gitu. Nah, kita tugas kita adalah untuk eh, ngasah sampai dengan mendapatkan growth secara merata dari pangkal sini sampai ke sini harus sudah rata ya. Nah, nanti bentuknya itu akan seperti bungku kudang yang aslinya gitu. Dan ketajamannya pun maksimal ya, rata dari depan dari belakang sampai depan pun rata nanti. Tapi kalau misalkan ada yang bergelombang tapi nggak udah kita asam maksimal kok masih gelombang aja, itu berarti sepuhannya kurang bagus di bagian tertentu gitu. Ini yang tadi sini ya, sekitar sini yang kurang ini ya, kelihatan di sini ya, kalau di sini sih kelihatan ya kalau di saya ya, tapi kalau di video kayaknya kurang kelihatan untuk gelombangnya itu.
Pada saat ngasah kita menggunakan tekanan maksimal nggak apa-apa, tapi nanti kalau sudah mulai finishing ya, nah itu tenaga kita sudah harus mulai dikurangin ya, sedikit demi sedikit dikurangin sampai dengan nanti bisa dengan ketemu finishingnya. Nah ini kayaknya udah dapet nih, siap udah dapet ya, udah merata nih ya brulnya. Tinggal lagi ngalusin pipinya dulu ya sekalian ya, mumpung masih pakai grade 100. Ini mantep loh teman-teman, lumayan kualitas goloknya lumayan cakep nih. Masih pakai grade 100 aja udah lumayan nih. Tajamnya udah maksimal. Ntar ya saya ambil plastik dulu ya, nanti kita coba ya. Nah, plastiknya habis teman-teman. Oke, tapi kita nemu ya. Biar kata ini plastik bekas nggak apa-apa. Oke, kita terusin ya. Nah, ini karena brulnya udah merata nih ya. Tenaganya udah mulai saya kurangin teman-teman. Udah nggak semaksimal kayak tadi. Jadi hanya butuh untuk melepas brul pelan-pelan dengan grit yang sama ya. Dulu waktu tahun berapa ya, kalau nggak salah sih sekitar tahun 2015-an ya. Saya itu pernah dibully lah bahasanya, itu pernah dibully gitu. Sedikit cerita aja ya, yang dimana pada saat itu tahun-tahun itu adalah orang sangat mempercayai di mana semakin grit tinggi adalah semakin tajam gitu. Pada saat itu semua hampir keseluruhan tukang asah itu selalu terperdaya oleh grit tinggi. Artinya gini, semakin tinggi gritnya itu semakin tajam pokoknya gitu. Terus eh, saya patahkan pada saat itu ya. Di sisi lain istilahnya yang bisa memotong kertas sayat plastik gitu ya, itu harus bisa melewati grade 2000 dulu. 2000 3000 itu baru bisa mangkas plastik sama kertas gitu. Waktu itu saya patahkan ya kan. Saya patahkan dalam arti lain, sisi saya itu bukan bermaksud sombong, tapi saya hanya menjawab sesuai dengan kenyataan saya gitu ya. Dan saya itu waktu itu ngasah dengan grade 80. Hanya grade 80, dan saya itu
Di situ pokoknya udah bisa untuk sayat menjawab, udah bisa untuk sayat plastik dan kertas. Tapi saya itu dibully ya, dibully oleh orang-orang tertentu di grup waktu itu ya. Grupnya saya rahasiakan aja. Nah, itu saya dibully pada saat itu karena zaman saat itu yang namanya video itu masih terbatas ya, kecanggihan kecanggihan dari video-video itu pada tahun itu memang belum secanggih sekarang ya. Jadi saya pun nggak bisa membuat video yang sesuai dengan omongan saya pada saat itu. Jadi disitulah timbulnya bully-bulian tersebut gitu. Karena pada saat itu masih hanya menggunakan BB gitu ya atau Messenger gitu aja. Tapi kalau untuk video-video masih agak susah ya. Karena cuma HP yang canggih yang bisa bikin video gitu. Kalau HP zaman itu kan masih jadul-jadul ya. Ini saya lagi finishing aja ya menggunakan 100 ya. Jadi tekanannya itu enggak sekeras tadi ya, ini hanya untuk melepas brol karena ini sudah dapat brolnya. Jadi ini hanya untuk pelepasan brol dengan apa namanya ini yang sama ya. Tajamnya udah lumayan baik ya. Oke, kita coba pakai stropping ya. Kalau apa grid 100 memang kalau untuk di stropping itu kasar ya. Tapi ini hanya untuk ini aja sih untuk tes-tesan aja ya. Kelihatan maksudnya di sini. Tempatnya yang susah ya untuk stropping. Nah, ini saya hanya untuk ini saja ya. Kalau untuk tingkat kasarnya tetap masih kasar ya karena ini gridnya baru 100 ya. Belum saya rubah ke grid manapun ya. Saya coba untuk kertas dulu ya. Ya, sangat lancar ya. Meskipun 100 ya udah lancar ya. Cuman memang tingkat gregesnya greges banget gitu istilahnya. Ya. Kita gunakan plastik juga kayaknya udah bisa ya, kan ya. Ya. Tapi memang masih kasar banget ya. Ya. Masih kasar, tinggal kita coba ke grid ini ya, grid tingkatannya ya. Atau kita langsung ke sini aja ya biar cepet kali ya. Nah, ini nanti medianya kita rubah menggunakan minyak ya. Minyak. Untuk teknik asahnya sama ya. Teknik asah ada maksudnya dengan segi gerakan ya, sama seperti tadi. Bedanya medianya aja kita rubah pakai minyak ya, nggak pakai air ya. Nah, ini dari grade 100 langsung ke ini berapa sih ya kalau kisarannya ya? Mungkin 3.000, 4.000 apa 5.000 saya nggak tahu lah. Ini pokoknya kisarannya segitu ya. Nah, ini kefungsiannya sekarang nih hanya untuk melepas brul
dari brulnya si ini ya, dari brulnya si Grid 100 ini ya. Hasilnya seperti apa gitu. Ini kalau untuk Grid 100 langsung naik ke sini mungkin agak lama karena brulnya lumayan membandel atau lumayan tebel gitu ya. Karena dari rekan FB saya, guru saya lah ya, kemarin ada yang nanya untuk plastik tisu itu dari berapa ke berapa gitu. Ya saya pun menjawab dengan sisi kebiasaan saya lah ya. Ya dari grade 100 atau dari grade 220 terus naik ke batu alam. Sebenarnya kalau emang cara pengasahannya benar, insya Allah bisa langsung untuk naik ke tisu gitu. Buat tisu pun bisa gitu maksudnya ya. Tapi ya nggak harus ke tisu juga sih. Cuma kan yang namanya istilahnya ke tisu itu bahasanya hanya untuk penghasilan aja ya. Dengan cara kita masak bisa tisu gitu. Bukan berarti setiap kali masak kita harus bisa ke tisu mulu gitu kan. Ntar malah tahu-tahu pas lagi ke tisu bisa, nggak ke leher malah nggak bisa kan repot ya. Ini saya lumayan untuk agak lama mungkin ya. Ini saya hanya untuk tutorial aja ini untuk masaknya ya. Dari ini dari cepet naik ke Batu Alam Goldfish ya. Untuk kisarannya saya nggak tahu, tapi kemungkinan sih kisaran 3.000 apa 4.000 apa 5.000. Fungsinya hanya untuk melepas brul aja teman-teman. Sekaligus memperhalus dari guratan cepet ya. Kalau saya rasa sih ini brulnya emang apa karakter guratannya emang terlalu kasar nih. Ini karena guratannya terlalu kasar, mungkin saya ngasah menggunakan ini agak sedikit lama ya, biar maksimal brulnya lepas gitu. Astagfirullahaladzim, kucing, kucing. Pisau, pisau saya itu diberantak-berantakin tuh. Tuh. Servisan orang, golok-golok orang itu padahal tuh. Emang kucing pada mainan tuh, aduh. Saya rapi dulu ya, kecil soalnya. Ini ya, saya Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Tambahin minyak biar tambah licin. Nah, ini tekniknya sama ya, ini di tangan kiri saya itu biar meskipun menggunakan minyak kan itu sisinya lebih licin ya dibanding menggunakan air ya. Kita harus tetap menjaga kestabilan tangan kita, elastis tangan kita ya kan. Ini terus untuk tingkat licin dan lain-lain ya pokoknya intinya kita harus konsekuen ya dengan kanan dan kiri harus tetap bekerjasama gitu. Jangan sampai meleset. Nah, sampai ke sedang ini.
kegedean. Harus itu. Jadi pakai sendalnya sendiri, biar nggak kegedean, kamu kesandung. Iya, pakai itu. Malah saya sebenarnya kepengen pakai genteng ya kan, tapi nggak genteng ya. Sebenarnya buat genteng juga cakep juga itu. Buat finishing ini ya, asahan sendiri. Sebenarnya lumayan cocok. Karakter genting itu ya mungkin kalau dibilang setara dengan grade 1000 lah kurang lebih itu ya. Iya, iya jangan ini masak olok. Hmm, buat itu potong api ya. Iya, besok nanti mau sapi. Yoi, ini brolnya udah mulai hilang ya, hilang ya. Ini kalau brolnya udah lumayan lepas, kita tinggal maksimalin aja nih biar tebel-tebel itu cepet hilang. Oke, ngapain sih? Joget-joget gak jelas. Gak usah gitu. Dek lah, gak baik dek lah. Iya besok kalau udah lebaran haji. Kan motong sapi, motong kambing gitu. Lumayan cakep ya untuk dulunya bagian sini agak susah nih ya. Mungkin harus ditekenin aja lah. Jangan deket-deket ayahnya, ini golok racun. Ini karena brulnya agak agak tebel, jadi agak saya tekan dulu ya, biar cepat lepas. Aku nggak pakai jilbab sih, pakai. Ini karena hasil dari asahan ini ya, grade 100, jadi makanya saya ini agak sedikit tekan nih, biar brulnya lebih maksimal copot ya. Sebentar ya, saya lap-lap dulu ya. Tinggal kita uji ya. Ambilin tisu ayahnya.
Itu semuanya semuanya. Oke ya teman-teman, tinggal kita stropping ya. Kita lap dulu biar minyaknya nggak nempel di stropping ya. Jadi stropping itu harus steril dari minyak ya, kalau bisa gitu. Jadi penggunaan penggunaan stropping itu harus tetap kering ya, biar handuk dari stropping tersebut maksimal digunakan. Sekarang tinggal sisi ini ya, apa namanya, buat stropping, menghilangkan brul dari ini ya, batu alam ya. Meski jangan deket-deket aja lah, ini lagi megang golok aja kok. Deket-deket aja, itu adanya juga dijaga. Kita uji ya teman-teman. Kita main air deh. Ih, kamu kok mainannya jangan ampun dah. Gunakan plastik apa kertas dulu ya. Masya Allah ya ini. Sudah sampai ujung ya. Masya Allah ya. Dari cepet langsung naik ke batu alam ya. Grade 100 langsung naik ke batu alam. Jadi ini hanya untuk, pasti kalau saya bilang ya untuk tutorial aja ya. Jadi berurutan grade sebenarnya itu bagus karena fungsinya adalah untuk dari grade sekian ke grade sekian ke grade sekian itu untuk mempertipis guratan ya, guratan ini. Kalau kita loncat 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 grade bisa nggak sih? Sebenarnya bisa gitu. Cuman sisa-sisa dari guratan yang lama ini, yang terlama ini terkadang masih kasar ya. Jadi memang untuk memberesinnya itu agak lama ya. Jadi emang lebih bagusnya itu berurutan grade. Tapi karena ini berhubung hanya untuk tutorial aja, jadi saya apa namanya, ini gini ya, apa namanya, saya singkat aja ya, dari cepek langsung naik ke batu alam gitu ya. Ini ya hasilnya udah insya Allah ya, insya Allah tuh udah lumayan ya. Ini plastik ya, insya Allah ya, tinggal ini doang ya, cuma tinggal resek gitu ya. Ini bulat ya teman-teman ya, ini bulat ya. Jadi untuk karakter karakter yang bagus untuk diuji cobakan ke plastik adalah plastik yang bulat seperti ini. Kedua, kita kusamkan aja ya, kita kusamkan biar kucel gitu, seperti ini, biar kucel. Artinya kalau kucel itu kan abstrak ya, nanti kalau memang benar-benar tajam ya insya Allah bisa melewati dengan baik listnya gitu. Nah, ini kan udah ini ya, ini misalkan seperti ini lah ya, ini saya ngaco ya nih, seperti ini ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah ini kalau kita luruskan seperti ini ya, sebagaimana ke sudut gitu ya, insya Allah lebih cakep lagi ya. Mau sentak juga oke juga ya, seperti itu ya, insya Allah ya. Ini juga udah seperti menggimbal ya, karena lagi banyak order masa mengasah, jadi memang ini dah gitu. Kita cobakan sekarang ke tisu ya.
Ini hasilnya ya. Dari cepek langsung naik ke grade batu alam ya. Terserah ya batu alamnya mau apa, mau grade berapa gitu. Kalau batu alam kan saya juga nggak tahu grade-nya ya, karena biasanya batu alam itu grade-grade-nya itu ngacak ya, nggak harus, nggak sama semua, meskipun itu dalam bentuk satu batu itu juga grade-nya tetap ngacak. Beda halnya dengan ini ya, kalau ini kan adonan ya, adonan atau buatan, jadi ada tingkat kerataannya itu lebih maksimal ini, makanya bisa disebut dengan grade ya seperti ini karena merata. Jadi kalau kayak gini kan, kalau batu kan ada serat-seratnya ya, setiap serat itu pasti beda grade. Jadi saya nggak tahu nih grade-nya berapa, tapi kalau umumnya orang menyebutnya ini kisaran 3.000, 4.000 atau 5.000, kisarannya seperti itu. Grade cepe langsung naik ke grade batu alam dengan menggunakan minyak. Ya, alhamdulillah ya, seperti ini hasilnya ya, udah bisa buat tisu ya. Ya, udah bisa buat tisu seperti ini ya. Jadi sebenarnya teknik ini saya lakuin hanya untuk menjawab kemarin, menjawab dari, ada pertanyaan, maksudnya ada pertanyaan grade berapa untuk membuka mata sampai dengan bisa untuk selis plastik dan tisu gitu. Dan saya pun ya menjawab singkat aja ya. Sebenarnya pembukaan mata itu paling penting memang menggunakan batu pabrikan ya, untuk membuka mata atau untuk mengasah ya, atau untuk mengikis itu bagusnya memang tetap menggunakan batu pabrikan. Untuk finishing, nah itu bisa menggunakan batu pabrikan yang lebih halus atau menggunakan batu alam pun itu sebenarnya bisa juga. Cuman kalau untuk tingkat gregesnya ya, itu biasanya lebih condong ke yang pabrikan, karena yang pabrikan itu guratannya lebih sesuai dengan grade-nya ya. Tapi kalau untuk batu kayak gini kan uh, malah condongnya nanti terlalu licin ya kalau buat main di apa namanya, finishing itu ya. Buat finishing finishing nanti malah cenderung bilah kita itu menjadi kinclong gitu loh. Kalau terlalu kinclong nanti pada saat kita menggunakan di aplikasi leher itu nanti ada juga yang harus digosek-gosek dulu gitu ya. Baru kebuka itunya, atau mungkin bisa langsung blak gitu ya, bisa langsung kebuka, tapi dengan terhitung sapi yang lebih pendek. Misalkan kalau dalam bentuk satin ya, mungkin bisa mengambil 5 sapi misalkan. Tapi kalau dalam bentuk licin, mungkin 3. Gitu. Jadi perbandingannya masih lebih banyak yang menggunakan batu versi pabrikan sebenarnya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan dari tadi saya gunakan batu ini ya, yang grade 100, lalu menggunakan ini ya, Volvis ya, orang ini grade-nya saya nggak paham, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Bagian mata jadi licin ya, tuh jadi kinclong maksudnya ya, di bagian matanya jadi kinclong. Nah ini terlalu kinclong juga ini nggak bagus juga kalau untuk diaplikasikan ke sembeli-sembeli leher, karena dampaknya nanti bisa golok tajam, tapi seperti golok tumpul, nanti harus kosek-kosek dulu gitu ya, karena terlalu ini ya, kalau grulnya itu atau gerigitnya itu terlalu halus masalahnya, jadi menimbulkan tingkat licin seperti ini. Kalau rekomendasi saya sih tetap menggunakan batu-batu untuk finishing, yaitu tetap menggunakan yang pabrikan dengan grade yang lebih tinggi, misalkan grade 1.000, 2.000, 5.000, terserah ya, yang penting itu pabrikan gitu. Itu lebih maksimal untuk baik itu ketahanan tajamnya atau untuk apa, sayatannya itu lebih lebih mantap lah, maksudnya untuk daya irisnya itu lebih mantap. Di sisi lain
juga ketahanan dari sisi maksimalnya itu akan lebih banyak atau lebih kuat ya, untuk ketahanan tajamnya lebih kuat. Makanya nggak heran ya kalau orang sudah menggunakan batu alam seperti ini ya, kan licin ya di bagian matanya ya, terlalu licin. Nah, alhasil kalau di lapangan biasanya dia dengan jalan pintas menggunakan sharpening. Nah, sharpening itu kan kalau kita bilang pabrikan juga ya. Jadi biar yang licin ini, yang kinclong ini biar hilang, jadi satin lagi nanti ketemunya. Dan alhasil gerigi-gerigi dari mata tajamnya pun muncul kembali. Jadi ini saya hanya menjawab dari guru saya ya. Saya praktekin di sini ya. Nah, seperti ini ya, bisa buat tisu, bisa buat plastik dari grade 100 ya, langsung naik ke ini. Ya, ini jawabannya ya. Ini jawabannya udah bisa ke tisu ya, halus ya. Tapi bisa juga ke plastik, teman-teman. Ya, mantap ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dari sisi tutorial ini, teori ini mudah-mudahan bisa untuk melatih kita bareng-bareng ya untuk belajar ya. Hasilnya seperti ini. Ya, kalau jadi buat yang punya blog ini, yang kemarin nganterin ke sini, ini videonya ya. Seperti ini. Kalaupun mau disampaikan ke yang punya ya monggo silakan ya. Videonya tinggal di download aja nanti, terus kirim ke yang punya blog monggo. Saya izinin. Jadi nggak usah ribet ya. Intinya jawabannya udah ada. Nah, guru saya yang kemarin bertanya untuk membuka mata dan finishing udah saya jawab ya, dengan kali ini saya jawab menggunakan grid Corundum grade 100 ya nih ya. Ini asli ya 100 ya. Kasar ya. Tuh. Perhatikan kasarnya ya. Yang awalnya saya mau menggunakan ini ya, ternyata ini malah nggak saya pakai karena uh, untuk memperpendek durasi aja sih sebenarnya. Jadi biar lebih cepat aja saya singkat dari sini langsung ke sini. Padahal harusnya tadi dari 100 ke 240 baru ke sini. Tapi untuk mempersingkat waktu saya langsung aja saya potong ya durasinya dengan cara tidak, yang ini nggak saya gunakan gitu. Dari grade 100 langsung ke grade batu alam ya. Aduh, Masya Allah ya, ini ya, jawabannya seperti ini. Kalau ngasah, kalau ini, ya beginilah hasilnya. Bagi teman-teman yang sudah bisa mengasah, udah bisa menghasilkan asahan yang baik dan bagus, ya mudah-mudahan eh, ingin atau mau berbagi dengan yang lain ya, seperti saya ini sekarang contohnya. Nah ini bertujuan ya istilahnya untuk dunia akhirat ya. Satu, biar ilmu kita tersampaikan kepada orang lain. Dua, biar hasilnya pun buat ibadah lancar gitu. Jadi jangan cuma mencari dunia aja ya. Dunia mau sampai ujung juga dicari nggak bakal inilah intinya, itu yang namanya dunia itu nggak bakal kita peluk gitu. Itu nggak bakal bisa kita peluk yang namanya dunia. Jadi ya kita perlu ini ya, perlu ibadahnya aja yang inilah. Meskipun kita nggak bisa memeluk dunia, tapi minimal kita
mendekatkan diri untuk memeluk akhirat. Ya kayak gini juga ya, hitungannya saya juga sedang mencari rezeki ya untuk apa jasa-jasa asah gitu ya. Tapi ya kita juga jangan pelit-pelit juga gitu dengan ilmu yang kita miliki gitu. Kita harus tetap berbagi ya dengan yang lain gitu ya tentang ilmu yang kita miliki. Karena kalau kita ngumpet-ngumpetin ilmu kita ya nanti di akhirat juga dipertanggungjawabkan ya. Ilmu kita itu nggak bermanfaat di dunia ya itu nanti akhirnya apa? Ya kita celaka di akhirat. Jadi saling berbagi aja, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat bersama-sama gitu ya. Hasilnya seperti ini. Untuk guru saya ya yang kemarin bertanya, mungkin nanti akan saya tag ya di ini apa namanya di komentar biar beliau juga ikut menyimak di sini. Khawatirnya beliau nggak tahu kalau saya sedang mempraktekkan apa yang beliau tanyakan. Nah ini biar beliau pun uh, bisa mengikuti teknik saya. Ditambah lagi juga saya memberi sedikit pengetahuan yang saya tahu gitu. Insya Allah ya. Buat apa namanya buat pelan aja udah enak ya. Buat sentak juga insya Allah sudah mantep insya Allah. Ini bahan per ya. Alhamdulillah nih kualitas dari sepuhnya lumayan baik nih ya, cakep ya. Jadi hasil asalnya pun mantep juga. Jadi bukan cuma dari sisi keahlian saya, tapi dari sisi sepuhan ini juga mempengaruhi jawaban dalam bentuk mengasah juga gitu. Dan alhamdulillah yang saya pegang ini goloknya lumayan baik, kualitasnya, dan saya pun berhasil untuk mengasahnya gitu. Tinggal finishing ya nanti. Ini kan kekuningan tadi nih. Kita asah di sini ya, mulai jadi kuning ya, nggak apa-apa lah, nggak gampang itu ntar kita amplas ulang ya bagian badannya biar kinyis-kinyis biar bisa ngaca di kondangan besok. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan guru-guru dan senior-senior yang ingin menyimak video saya, eh, yang tidak sempat, yang tadi tidak sempat mengikuti live-nya dari awal sampai selesai, nanti video ini saya start ulang di beranda saya ya, beranda Facebook ya. Jadi nanti bisa untuk saling berbagi teknik dan teori mengasah dari nol ya, dari maksudnya dari nggak tajam sampai setajam bisa untuk mengiris tisu dan plastik. Selamat malam ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ulangin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.